Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah perpajakan 2. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai konsep dan dasar hukum pajak penghasilan. Nah, sebelum itu perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya sendiri Adelina Semorang dengan NIM channel N023044. Rekan saya Rani Simanululang dengan NIM channel N023012 dan Almen Meha dengan NIM channel N023042. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai konsep dan dasar hukum pajak penghasilan. Nah, sebelum itu marilah kita memahami terlebih dahulu apa latar belakang dari pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Nah, adapun dasar hukum pajak penghasilan, wajib pajak dan BUT pada dasarnya sama dengan dasar hukum pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi, terutama undang-undang yang berlaku bagi setiap jenis pajak penghasilan. Nah, artinya di sini pengenaan pajak itu baik orang pribadi maupun badan atau badan usaha tetap itu sama. Nah, jadi makanya dijelaskan di sini bahwasannya dasar hukum pajak penghasilan, wajib pajak, badan dan badan usaha tetap itu sama dasar hukumnya. Selanjutnya itu kita akan masuk ke pembahasan. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian dan kategori pajak penghasilan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa pajak penghasilan itu merupakan pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Nah, pajak penghasilan sendiri dikategorikan menjadi dua, yakni yang pertama itu adalah pajak PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha. Nah, yang kedua itu ada PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri. Nah, ini sama halnya dengan slide yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya kategori pajak penghasilan itu terbagi menjadi dua, yaitu wajib pajak dan badan sendiri. Namun seperti yang sudah dijelaskan di awal, dasar hukum bagi keduanya ini merupakan dasar hukumnya sama. Baiklah, selanjutnya itu adalah karena kita sudah menyinggung terkait dasar hukum, maka di sini kami akan melampirkan dasar hukum pajak penghasilan. Nah, adapun dasar hukum pajak penghasilan itu ada 3, di mana ini merupakan dasar hukum yang sudah diperbaharui. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 1983 tentang pajak penghasilan. Nah, selanjutnya itu adalah direformasi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 7 1983 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya yang ketiga itu adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga, Undang-Undang Nomor 7 1983 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat, dan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Nah, dasar hukumnya itu sudah diperubahi 4 kali. Namun ini merupakan perubahan ini merupakan hal yang memang harus dilakukan demi mendapatkan dampak positif. Artinya dampak positif di sini yaitu dengan adanya perubahan ini akan lebih memberikan konsistensi maupun transparansi terhadap pengenaan wajib pajak. Artinya orang-orang wajib pajak akan lebih konsisten dan lebih mengetahui kewajibannya dalam membayar pajak. Selanjutnya itu adalah jenis hukum pajak. Nah, hukum pajak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah hukum pajak material dan yang kedua itu adalah hukum pajak formil. Nah, hukum pajak material itu sendiri merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Artinya di sini adalah siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Nah, mengatur timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.
Yang termasuk dalam hukum pajak material adalah peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi, atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah hukum pajak formil, di mana hukum pajak formil ini merupakan hukum yang di dalamnya peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan. Nah, memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak atas sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak, kewajiban pihak ketiga, serta prosedur dalam pemungutannya. Dapat diartikan bahwasannya hukum pajak material dan hukum pajak formil ini merupakan hukum pajak yang sejalan. Artinya, hukum pajak formil membantu penyelenggaraan hukum pajak material, di mana dia mewujudkan hukum pajak material. Artinya di sini adalah hukum pajak formil itu memberikan cara-cara supaya hukum pajak material itu dapat terwujudkan. Nah, demikian penjelasan yang dapat kami paparkan. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dasar hukum PPH adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang dimana dasar hukum ini sudah diperbaharui sehingga sampai kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, hukum pajak sendiri itu terbagi menjadi dua, yang dimana terdiri dari hukum pajak material dan hukum pajak formil. Nah, hukum pajak material merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Baik itu siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Sedangkan hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan. Nah, demikianlah pemaparan materi yang dapat kami lakukan. Apabila ada kesalahan pengucapan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.